di ring satu istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang, ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Dan saya juga Bro Cheng mohon kritisi ya. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Mereka pada saat menjabat, nanti Mbak Bibi juga tolong ya, ini sangat menarik ini isu ini. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat, mereka tidak bisa disentuh oleh hukum. Mereka dilindungi oleh hukum, tidak tertulis. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas, tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah, itu bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, dan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Beredar kabar istana ketar-ketir Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara. Ini menarik ya untuk kita bahas karena begitu powerfulnya orang ini. Katanya tingkat kepuasannya 80% ya bagi kodarisme, kemudian mendapatkan kemenangan 2 kali di Solo, 1 kali di DKI, 2 kali di Indonesia atau pemilihan presiden, tapi di akhir masa pemerintahannya seperti kata Time Magazine, from New Hope to Mulyono. Jadi dari awal 2014 dianggap sebagai harapan baru bagi Indonesia, tapi sekarang berakhir dengan ejekan atau bulian, dipanggil Raja Jawa oleh anak buahnya sendiri dan kemudian dipanggil dengan nama kecilnya Mulyono oleh banyak pihak. Dan ini refleksi sobat era sekalian ya, refleksi untuk melihat bagaimana ya bahwa yang namanya kepemimpinan itu tidak bisa lepas dari pendapat genuine masyarakat, walaupun berusaha apa istilahnya ya, walaupun bisa direkayasa dengan seolah-olah ada tingkat kepercayaan yang luar biasa, tetapi tetap tidak bisa dibohongi ya, keinginan dan kehendak masyarakat tersebut atau pendapat masyarakat tentang Mulyono atau tentang Jokowi atau tentang Raja Jawa itu ya. Jadi saudara sekalian, ini hal yang menarik ya sebagai bahan refleksi bagi kita semua agar melaksanakan kekuasaan itu secara amanah. Nah, persoalannya adalah ketika ada bau nepotisme, ketika kemudian ada bau relawan yang memanfaatkan jabatan untuk kemenangan dan lain sebagainya, atau ada kelompok-kelompok relawan yang mengambil manfaat dari kemenangan atau dari kekuasaan Jokowi, maka sesungguhnya kekuasaan itu tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk kepentingan rakyat banyak. Inilah yang menjadi persoalan. Begitu sobat RH sekalian ya. Ini pembelajaran bagi kita semua, bagi Prabowo. Kalau ingin dihormati oleh rakyat sampai akhir masa jabatannya, jangan lupa memimpinlah secara sidik, lurus, secara amanah bisa dipercaya, secara fatona cerdas dan tablik menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jadi tidak menutup-nutupi ya kegagalan, tidak menutup-nutupi hal yang busuk gitu ya. Dan kemudian tidak berusaha memake up pemerintahannya. Pemerintahan dijalankan dengan amanah dan disampaikan dengan amanah pula apa yang terjadi. Saya juga bikin polling sobat era sekalian, sekedar ingin tahu saja soal yang terkait dengan tanggapan masyarakat. Apakah setuju kalau Jokowi diadili setelah lengser ya, sudah 1.400 yang voting, yang setuju 96%, yang tidak setuju 4%. Kita bacakan apa yang ada
sehingga istana kemudian merasa ketar-ketir ketar-ketir ya. Oke. Coba kita lihat ya, kita bacakan. Di rmol.id beredar kabar istana ketar-ketir, Jokowi jadi presiden pertama yang masuk penjara. Republik Merdeka, kondisi pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diduga sudah tidak baik-baik saja terungkap ke publik. Adalah sebuah video berdurasi kurang dari semenit dan viral di media sosial Instagram dalam beberapa hari ini yang mengungkap hal tersebut. Video tersebut diunggah akun Didin_Dharma dengan judul Ring 1 Khawatir Jokowi Presiden pertama yang dipenjara pada Selasa kemarin ya. Isi video tersebut menayangkan pernyataan pengamat dan praktisi hukum Johan Silalahi dalam sebuah forum diskusi bersama sejumlah pakar hukum tata negara. Direktur Negarawan Center itu menyampaikan informasi yang dia peroleh mengenai kondisi di istana saat ini, terutama kaitannya dengan Presiden Jokowi. Saya mendengar sendiri dari Ring 1 Istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Mereka sampai bilang mereka khawatir presiden pertama di Indonesia yang masuk penjara adalah Presiden Joko Widodo, ujar Johan dikutip kantor berita politik dan ekonomi RMOL. Akan tetapi dia juga mendapat informasi adanya kesepakatan bersama dalam upaya menghindari penegakan hukum terhadap Jokowi. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum, ucap Johan. Pada saat menjabat dan saat tidak menjabat mereka tidak bisa disentuh oleh hukum, mereka dilindungi oleh hukum, itu tidak tertulis, sambungnya. Namun dirinya memandang kalaupun ada konsensus antara pihak-pihak tertentu untuk melindungi Jokowi dari penegakan hukum, maka hal tersebut sama saja mengkhianati konstitusi. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara baik presiden atau siapapun di profesi paling bawah itu sama di mata hukum dan pemerintahan, tuturnya. Berarti tidak ada kekebalan hukum kepada presiden, wakil presiden, juga mantan presiden dan mantan wakil presiden, tegas Johan. Ya, tadi videonya pun kita sudah dengarkan ya, sahabat sekalian. Ini pastinya ngeri-ngeri sedap ya. Karena memang banyak komponen masyarakat yang menginginkan agar Presiden Jokowi diadili. Ini polling kita sudah 2.200 yang nonton, yang setuju Jokowi diadili 96%, yang tidak setuju cuma 4% saja. Oke, coba kita lihat alasan setujunya. Ya, bilang sangat setuju. Mulyono harus diadili, banyak pelanggaran. Setuju adilin Joko Widodo. Setuju adilin seperti Presiden Taiwan pada tahun 2004. Bisakah sebelum berakhir masa jabatannya atau saat laporan pertanggungjawabannya harus disaksikan seluruh Indonesia? Ya, jadi tidak ada laporan pertanggungjawaban presiden ya. Yang ada adalah sekedar pidato akhir jabatan, mungkin ada dalam rangka sudah selesai, tidak ada lagi. Karena pidato itu ya Agustus kemarin ya, tidak ada pidato pertanggungjawaban. Kita harus lakukan itu jika tidak akan datang rezim baru yang berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat, apalagi jika masyarakat tidak berontak akan ada penindasan yang merugikan rakyat. Itu harus diutamakan, harus diadili dan dimiskinkan karena begitu banyak uang negara dipakai untuk kepentingan kroni dan keluarga termasuk partai yang mengusungnya, PDIP. Sejarah pasti akan menemukan jalannya sendiri, hukum tabur tuai itu nyata. Buat apa mau diadili? Sudah bukan presiden, waktu yang lalulah diadili. Ada yang bilang begitu, setuju. Bahkan kalau bisa sebelum lengser harus diadili, ada yang bilang begitu. Gas, warisan Mulyono adalah utang negara membengkak akibat ambisinya buat IKN. Nggak ada kerjaan, cari kerjalah biar nggak nyinyir terus. Ini Danindra ya. Anda yang pasti yang nggak jelas nih ya. Jangan hanya Jokowi semua yang menjadi bagian dari rezim, kalau bisa ya oligarkinya juga lah. Itu menurut saya, maaf kalau salah, benar ya. Tapi makin banyak yang diadili ya makin sulit banget. Katakan yang benar walaupun pahit karena kerusakannya sampai 190 tahun. Emangnya diadili tentang apa? Coba sebutkan jadi jelas konten Anda. Nah, ini nggak jelas ini ya. Jadi sahabat sekalian ya. Potensi untuk presiden diadili adalah satu, menyangkut dugaan KKN baik diri maupun keluarganya. Itu kan sudah dilaporkan ke KPK ya. Termasuk gratifikasi, termasuk trading in influence, keterlibatan dengan kelompok-kelompok bisnis dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dugaan pelanggaran hak asasi manusia baik by commission melakukannya sendiri atau by omission
yaitu pembiaran seperti dalam kasus KM50. Dua hal itu yang kemudian punya potensi Presiden Joko Widodo diadili ya. Dan ya, kalau kita bicara tentang pelanggaran HAM ya banyak lah ya. Memenjarakan aktivis-aktivis. Kemudian kalau kita bicara lagi tentang ngobok partai-partai politik ya, melakukan konspirasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dituduhkan dan ditudingkan kepada Presiden Jokowi. Apalagi dia mengatakan bahwa yang namanya partai politik itu dia tahu semua informasinya dan lain, kemana arahnya dan lain sebagainya. Dengan bangganya dia mengatakan itu. Ya, begitulah bunyinya. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, kita akan lanjutkan ya. Sebentar lagi saya ada pertemuan ya. Coba kita bacakan komentar sobat era sekalian ya. Ini tidak ada kaitannya dengan sentimen atau tidak, tapi ini adalah bagaimana menegakkan hukum sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Bagaimana kalau ternyata tidak ada kesalahan? Ya kalau tidak ada salah ya jangan diadili. Hanya orang yang melakukan kejahatan yang harus diadili. Kalau tidak ada ya tidak boleh. Tetapi tidak boleh juga ada sebuah kekuatan yang kemudian berusaha melindungi dan kemudian tidak boleh menegakkan hukum dengan alasan dia adalah mantan presiden. Kalau begitu presiden selanjutnya akan semena-mena dan kemudian tidak bisa diadili. Ini juga warning bagi Presiden Prabowo Subianto ya. Jangan merasa dirinya kuat. Karena yang kuat dan berdaulat itu rakyat Indonesia. Cuma rakyat diam itu karena dia mungkin takut, tapi begitu dia menemukan momentum untuk bersatu, maka tidak ada lagi yang bisa menghalanginya untuk kemudian untuk bersama-sama menumbangkan rezim yang zalim ya, baik dengan cara menumbangkannya dari pemerintahan maupun mengadilinya ketika tidak lagi berkuasa. Begitu sobat era sekalian ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat era sekalian. Saya mulai dari Teguh Santoso. 10 tahun Indonesia masuk dalam jurang kekelaman, hukum tebang pilih, korupsi, potensi pelanggaran HAM. Atas proyek-proyek selama pemerintahan Jokowi, kerusakan lingkungan, Jokowi harus bertanggung jawab. Itu ya jawabannya kenapa dia harus diadili. Kemudian ada Dublin pertama, thank you very much ya. Ada undang-undang kalau nggak salah yang melindungi presiden dan juga mantan presiden dilindungi oleh aparat. Nggak ada. Tidak ada undang-undang. Kemudian amin mudah-mudahan masuk penjara Mulyono. Kalau memang buktinya kuat ya jebloskan aja ke penjara. Katanya di mata hukum rakyat kecil sampai pejabat tinggi sama hukumnya. Ya tidak boleh menghukum orang yang tidak bersalah ya. Kalau memang Purwakarta sudah siap 1.000 relawan buat partai Mas Anies Baswedan, Bang Refli. Oke, itu lain lagi ya. Om, saya punya kemampuan supranatural dan bisa melihat kalau Mulyono ini punya guru spiritual dan banyak penjaganya sehingga agak susah kalau diserang lewat goib. Karena kalau orang biasa gampang kalau diguna-guna. Saya percaya memang banyak orang-orang atau guru-guru spiritualnya ya. Oke, judulnya sangar ya. Bung Refli, mobil SMK gimana ceritanya? Mobil goib, wakakak, serapi-rapinya menyimpan hal busuk. Akhirnya ketahuan juga, masalahnya ketahuan di akhir jabatan itu menyesal kemudian. Topinya keren bang, kayak Napoleon. Iya, memang ini topi dari Paris, Prancis ya. Tapi saya dikasih orang lain dan bukan yang baru juga. Karena nggak dipakai, udahlah ya. Kita manfaatkan. Don't touch me, hal-hal semacam itu insya Allah tidak mempan jika menteri-menterinya soleh. Kalau tidak soleh tentu takut, bilang apapun ditakuti ya. Harus diusut semua kasus Mulyono. Wajib mempertanggungjawabkan seluruh kejahatannya. Bang, undang Roy Suryo lagi bahas akun EMA 1 Cilipari yang digunakan Samsul untuk mengakses banyak sekali situs porno. Kata Roy, Samsul perlu diperiksa sejauh mana kerusakan otaknya akibat pornografi. Oke. Seandainya salah satu kebobrokan mantan presiden negara RI dibongkar terkhusus hal korupsi, maka harkat dan martabat negara ini akan dianggap rendah oleh negara-negara lain. Why rendah?
Justru kuat, akan dikagumi kalau kita mampu memenjarakan, mampu mengadili mantan-mantan presiden. Itu menunjukkan bahwa prinsip equality before the law negara hukum berjalan di Republik Indonesia. Orang akan salut kagum dan orang akan kemudian berani berinvestasi dan tidak akan mengandalkan keluarga presiden dalam berinvestasi karena mereka tahu itu jalan yang keliru karena penegakan hukumnya jalan di negeri tersebut. Begitu. Kemudian pertanyaannya, siapkah pemerintah mendatang dan ornamen hukumnya mengadili mantan presiden sekarang? Nah, this is the question. Jadi Sobat Era sekalian, pertahanan Mulyono ada di Presiden Prabowo nanti. Apakah Presiden Prabowo mengizinkan ditegakkannya hukum terhadap mantan presiden? Apakah dia bersikap melindungi? Memang kuncinya di Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo tidak berkenan, lebih sulit untuk mengadili Presiden Jokowi atau mantan Presiden Jokowi. Ya. Berapa Bung RH, kami rakyat NKRI bangga memiliki putra bangsa seperti Anda yang ilmu edukasinya dipakai untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan bagi bangsa dan negara. Terima kasih ya. Walaupun ada juga yang mengatakan karena saya didorong oleh rasa sakit hati ya. Fitri Tisdewi Kurnia, kenapa saya nggak yakin analisis Anda? Soalnya analisis nggak netral. Berani taruhan nggak bang? Taruhan buat apa? Ya, saya kan mengatakan ini bukan analisis. Nah, ini Anda kelihatannya nggak menangkap ya. Makanya jangan sentimen dulu, dengarkan yang baik. Saya mengangkat berita soal yang terkait dengan beredar kabar Istana Ketar-Ketir yang disampaikan Johan Silalahi. Oke. Lalu saya kemudian mengatakan bahwa diadili atau tidaknya Prabowo bergantung Jokowi bergantung pada Prabowo. Kalau Prabowo membolehkan jalan, kalau Prabowo tidak membolehkan tidak jalan. Jadi saya tidak mengatakan pasti diadili. Saya mengatakan bergantung pada Prabowo. Begitu, makanya jangan sentimen, dengarkan dulu. Anda dari kemarin-kemarin cuma sentimen aja ya. Kemudian Rob Diesel itu seperti merepresentasikan anak muda zaman now. Kemungkinan anak muda banyak yang seperti Fufu Fafa itu generasi rusak gara-gara judol, porno dan lain-lain. Don't touch me. Makanya Mulyono sering melakukan ritual aneh-aneh, percaya pawang hujan dan pasang sajen di IKN. Ternyata Mulyono ini juga punya dukun yang menjaganya. Itu sudah menjadi rahasia umum ya. Beberapa presiden itu memang pakai kekuatan supernatural, banyak dukun-dukunnya. Jangan cuma bosnya yang masuk penjara, tapi kroninya juga harus masuk penjara. Sebaiknya begitu. Sekali lagi berlaku bagi orang yang memang salah, ya kan begitu. Muldoko CS dan LBP perlu diselidiki sebagai tameng Mulyono terdepan. Setuju adili Jokowi, sangat setuju diadili. Hati-hati Pak Prabowo, jangan asal serah terima jabatan. Harus ada audit atas kegagalan Mulyono yang berujung penjara. Si Mulyono bisa seberani itu seorang diri bersama keluarganya sudah pastilah punya backingan goib, pasti semua juga tahu. Saya kira bukan soal itu, karena dia menguasai aparat hukum. Itu persoalannya. Dia menguasai kekuatan bersenjata karena dia kepala pemerintahan dan kepala negara sekaligus. Dan ini yang tidak boleh disalahgunakan. Bayangkan semua orang yang mengkritik Jokowi itu kemudian bisa dipenjarakan, bisa ditangkap dan lain sebagainya, bahkan dilaporkan. Nah sekarang tidak ada lagi yang mau melakukan itu karena kekuasaannya tinggal 30 hari lagi. Ya, tinggal 30 hari lagi atau 31 hari lagi sehingga Jokowi berpikir untuk kemudian main kasar ya. Nah, kalau soal tanggal 22 nanti kita lihat ya. Tapi tanggal 22 kebetulan saya ke Bandung. Staf saya ada yang menikah. Mata Refli Harun sakit itu karena mata kering karena jarang berkedip dan terkena lampu. Oh ya, mungkin ya. Jadi nanti saya akan basahin ya dengan air ya biar tidak kering. Saya akan sujud syukur kalau Jokowi sampai masuk jeruji. Amin. Oke, baru kali ini punya presiden sering dibully dan dikritik netizen. Sejarah ini sejarah ya. Sejarah ini sejarah. Adili Banteng dan Mulyono banyak korban di rezim ini.
Pak Refli, apa boleh kalau saya mau pulang, teman saya suka ikut nebeng pulang juga. Tapi yang jadi masalah, teman saya juga ikut nebeng, ikut ke kamar mandi dan nebeng tidur juga. Tanya Kaisang ya, itu dia yang paham. Kemudian malunya bukan main saya memiliki presiden seperti dia, Bang. Penjarakan Jokowi si raja kegelapan yang membuat hancur negeri ini. Banyaklah negara-negara ada presiden masuk penjara itu